وصحبه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجان ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة السلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله مفتاح دار السلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Hadratil Muhtaram al-Mukarramun, para sesepuh, penyesepuh, para habaib. Maaf saja kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Pak Bupati, dan Pak Kapolres, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, beserta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan, Bapak Kepala Desa, seperangkatnya, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang saya hormati Bapak Dr. Halim sekeluarga dan Dr. Ibu Halim. Semoga para beliau diberi kesehatan zahirah wa batinan, yang mana di dalam memegang tampuk pimpinan pemerintahan, militer, Polri, dan para sesepuh para alim ulama dalam mengayomi umat, membimbing umat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sedikit pertanyaan. Habib, ini kan sudah bukan Maulid atau bulan Maulid, kok masih ada peringatan Maulid? Maulid Nabi itu kaitannya erat kepada individu setiap umat Sayyidina Muhammad SAW. Karena dalam Maulid itu sendiri terkait salawat kepada baginda Nabi. Dan kita tidak ada putusnya hubungan dengan baginda Nabi. Di dalam sholat yang wajib ada hubungannya. Yang sunnah saja berhubungan dengan baginda Nabi, apalagi yang wajib. Setiap tahiyat mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selawat ini mengandung mukhatab. Langsung kalimatul mukhatab itu pakai huruf K atau ta. Jadi selawat yang mengandung mukhatab harus ada istiqbal,
seolah-olah baginda Nabi yang kita beri salam seperti di depan kita. Tidak boleh hanya mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang gampang, kalau kita memberi salam tapi sambil berpaling, yang tidak bisa Assalamualaikum, ini kurang tepat. Tapi kalau kita memberikan salam, orangnya di depan kita persis, itu namanya istighfar, menghadirkan baginda Nabi seolah-olah di depan kita, bukan sekadar Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan hebat lagi dalam kalimat Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa. Apa di antaranya nilai sejarah yang ada di dalam At-Tahiyat? Biasanya kita peringati setiap bulan Rajab dengan kata lain Rajabiyah. Kalau bulan puasa nuzulul Quran. Kalau tidak ada baginda Nabi dilahirkan, mana mungkin ada peringatan Rajabiyah? Mana mungkin ada peringatan nuzulul Quran? Karena dengan sabab Maulid Nabi kita tahu Rajabiyah, kita tahu nuzulul Quran. Ketika Rasulullah SAW mau di-mi'rajkan, mau Isra Mi'raj, kalau kita terangkan secara ilmiah, ya tergantung yang mampu memahami atau tidak. Kita beri contoh saja, kecepatan waktu per detik itu sudah tidak bisa diukur dengan kemampuan akal seperti Rasulullah menggunakan buraq. Apakah seandainya Rasulullah tidak naik buraq, tidak sampai ke sana, Rasulullah mampu dengan Jibril? Jadi yang mendapatkan kehormatan adalah buraq, bukan Rasulullah mendapatkan kehormatan karena buraq. Justru buraq yang mendapat kehormatan sebab baginda Nabi SAW. Satu contoh, ketika Rasulullah mau mi'raj, dibedah dulu, dipersiapkan dahulu, karena Rasulullah akan menghadap Al-Wahidul Ahad, As-Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal awwalu bila ibtidah wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriyah. Al-hayyul qayyumud da'imul baqiyul ladzi la yamutu wa la yanam. Bil jalali wal kamali wal ikram. La yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bis zaman. As-sami'ul basirul mutakallimu la yahtaju ila bayan. Subhanalladzi munazzahun an musyabbahatil aqwan.
Dari sinilah Rasulullah akan menghadap. Ditambah dahulu kesuciannya yang sudah suci tidak ada bandingan, ditambah kesuciannya yang mengandung sir, rahasia yang sangat luar biasa, bukan dihilangkan kotorannya. Oh, Rasulullah dibersihi kotorannya, ini dari mana? Orang yang sudah dimaksum Sayyidil Anbiya wal Mursalin, makna yang berbeda dimaksud. Disuci dengan apa? Zam-zam. Mengapa dengan zam-zam? Sebab zam-zam juga mengandung riwayat, mengandung tarikh. Dari mulai Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail ditemukannya zam-zam, sampai ayahnya baginda Nabi Sayyid Abdullah. Dalam arti kata lain, yang buat mensuci Rasulullah saja mempunyai kandungan nilai-nilai sejarah. Artinya kita umat atau bangsa ini tidak boleh melupakan sejarah. Itu intinya. Seumpamanya kita ini sudah melupakan sejarah, jangankan lagi sejarah perjuangan, sejarah para wali sembilan dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, kita sudah tidak tahu apa jadinya bangsa ini. Contoh yang mudah, kalau seseorang anak tahu orang tua itu rumahnya sudah gedung, mobilnya mewah, rumahnya mewah, ekonominya sudah jalan, tahu makan enak, tidur enak, tapi tidak pernah mempelajari bagaimana ayah ini bisa membuat rumah yang baik, yang bagus. Dari mana sebabnya? Seandainya anak-anak kita mengetahui bagaimana jerih payahnya orang tua, akan luar biasa, akan mengatakan, kapan saya bisa membahagiakan kedua orang tua, walaupun orang tua kami dalam keadaan cukup luar biasa. Akan takut. Supaya kita ini menjadi anak tidak akan mengecewakan kedua orang tua. Dia selalu terbayang bagaimana jerihnya orang tua. Kalau saya dulu masih kecil, ya belum begitu dewasa benar. Pada waktu saya umur sekitar 15 tahun, 16 tahun, kalau peraih saya mesti main ke Wisnu Haji, daerah Bubulah. Sebagian pendapatan hariannya membuat gerjang, kupat, lepet, dan lainnya. Itu kalau berangkat ke pasar, jalan kaki pakai oncol. Belum ada 220 listrik, belum ada. Saya masih ingat sekali. Jalan kaki nanggak ke Kuningan, rombongan ibu-ibu, belum bapak-bapak sendiri. Apalagi kalau kita melihat di daerah Ciledug, Pabuaran, masanya orang tidur, ibu-ibu bapak kita naik truk, belum ada doprak, mana kelapa, mana sampel, boleh, sayur-sayuran. Di dalam truk itu sendiri sudah kena angin luar biasa dalam perjalanan. Belum daerah-daerah yang lain. Rata-rata ibu-ibu atau bapak-bapak kalau kita tanya, Pak, kok hebat benar, padahal waktu ini kan dingin. Ya kalau musim halodo gimana lagi? Kalau musim hujan, jawabnya kan dijawab pertanyaan itu rata-rata oleh kedua orang tua tersebut apa? Kalau tidak demi anak, untuk siapa lagi, Habib? Saya
saya sekolah sudah cukup, cuma kelas 3. Waktu zaman Belanda dibatasi sekolah Jawa, asal bisa menulis menghitung. Nah, ini coba itu satu coba. Lain daripada itu, sekolah yang dibatasi hanya kelas 3. Keadaan ekonomi Allah yang tahu. Orang banyak makan sehari 1 kali, bisa 2 kali, sudah luar biasa. Loh, saya mengalami, bukan sekadar cerita. Mungkin yang sudah umur 70 tahun ke atas paling tidak sedikitnya merasakan pada tahun-tahun itu. Harapan satu-satunya adalah regenerasinya, keturunannya. Apakah ini dijadikan yang bodoh, serba kekurangan seperti dirinya? Tidak mungkin. Orang tua kita semua mengharapkan anak-anak kita adalah bahagia. Melahirkan tokoh-tokoh intelektual, melahirkan tokoh-tokoh agama yang bukan tanggung, ilmunya cukup luas, ilmu pengetahuannya luas, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Harapan, tidak cukup harapan, tiap sholat pun selalu anak-anaknya dibawa dalam doa. Jadikanlah generasi saya, anak turun saya, ya Allah ya Rabb. Makanya saya sering bertanya, apa yang kita lakukan ketika kita ziarah kubur kedua orang tua? Orang tua kita dapat keuntungan lumayan. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan anak-anak. Ini lama tidak makan daging, tidak masak daging, beli ke pasar demi anak-anaknya, bukan dirinya. Andaikan ada walimatul aris, pengantin, untung kalau ada barokatnya. Tapi kalau prasmanan, kita makan enak, tapi pikiran orang tua berbeda. Anak-anak kita gimana di rumah? Makan apa? Kita kok makan enak sendiri. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Banyak lupanya daripada tidak. Seandainya kita dapat keuntungan, kita makan di restoran, alhamdulillah dapat keuntungan, sate atau mie atau gulai, empal dan lain sebagainya. Ketika mau menyuap nasi, ingat orang tuanya di depannya. Orang tua kita masih apa? Belum tidur mungkin. Cepat-cepat dia minta dibungkuskan. Ingat sama orang tuanya. Begitu makan selesai, cepat lari ke ibu bapaknya. Mak, ayah rezeki mah, udah disini bersama. Itu maknya menerima apa? Manis hatinya. Apa dia berkata? Ya Allah, anakku ini belum seberapa dapat keuntungan, tapi sudah ingat kepada aku, kepada kedua orang tuanya. Doanya luar biasa, panjang luar biasa. Mungkin kita jarang kita lakukan kalau kita mendapat keuntungan. 1 bungkus, 2 bungkus untuk bapak, untuk emak. Banyak lupanya daripada tidak. Jadi, maka kalau kita ingat sejarah, pada waktu kita ziarah di kubur orang tua,
Paling-paling kita ziarah ke kubur orang tua itu kalau mau lebaran aja mungkin, atau hari-hari tertentu. Coba kita berangkat tiap rumah hari Jumat, ba'dal asar atau ba'dal subuh, ziarah kepada kedua orang tua. Jangan dikira orang tua di dalam kubur tidak melihat kita. Kita seperti nonton TV. Kita melihat orang yang menyiarkan TV, tapi penyiar TV tidak tahu sama kita. Apa melihat kita? Tidak. Penyiar TV tidak. Dengan pakaiannya yang rajin, rapi, menyiarkan acara apa yang ada nanti dalam TV, dengan senyumnya yang luar biasa, menarik, tapi tidak tahu siapa yang TV yang melihat TV dan setiap rumah. Ada yang sakit gigi, ada yang pasang salonpas, ada yang sakit sedang pegangan macam-macam karena sakitnya atau pegel dan lain sebagainya. Nah, itu sama perbandingan umpamanya kita ziarah kubur ke orang tua. Orang tua kita itu kayak penonton TV, tahu perilaku kita semuanya. Itu diantaranya. Makanya kalau kita ziarah kubur perlu adab, apalagi kita ziarah ke para aulia. Adab kita tidak. Dan yang pertama kali kita ziarah ke orang tua, apa yang kita lakukan? Ya baca Yasin, ya sholawat, ya lumrah, itu doa. Kirim doa kepada kedua orang tua, wajar. Tapi pernah enggak sambil megang misalnya, Ma, Bu, ya, saya minta hampura, Mak kembali ke ribaan Allah salam Bapak. Saya belum sempat untuk membahagiakan Mak. Saya belum sempat untuk membahagiakan Bapak. Doakan saya Mak. Doakan keluarga saya, kakak adik, supaya rukun kompak, tidak menambah beban kedua orang tua di dalam kuburnya. Apakah orang tua kita tidak melihat di dalam keadaan rumah tangga kita, kakak adik pecah belah, saling hasut menghasut dan lain sebagainya? Dikira orang tua kita tidak tahu? Sangat melihat. Nah, kalau kita ingat sejarah tadi, itu baru sejarah. Apalagi peristiwa Zam-Zam. Jadi bukan sekadar Zam-Zam untuk mencuci baginda Nabi SAW, tapi bagaimana Rasulullah dicuci oleh sebab bersih, sebab Zam-Zam, karena mengangkat martabat Zam-Zam. Jadi bukan Rasulullah diangkat oleh Zam-Zam, tapi Zam-Zam mendapatkan kemuliaan sebab dari baginda Nabi SAW. Hajar Aswad pun sama. Kalau tidak dicium oleh Rasulullah SAW, mana mungkin kita akan mencium Hajar Aswad? Tapi karena pernah dicium, dan kita yakin di mana letaknya mencium bibir Rasulullah, di mana? Sebab Hajar Aswad agak besar begitu. Apa di ujung, apa di tengah, kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Hajar Aswad pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Hajar Aswad banyak yang mencium. Sebab apa? Hajar Aswad mulia sebab baginda Nabi SAW. Begitu. Kepanjangan tidak? Masih betah? Ya, mungkin Habib terlalu panjang, dia ngantuk itu. Kita teruskan. Nah, itulah nilai. Terus diangkat Isra
sampai Mi'raj. Begitu terangkatnya Rasulullah dengan Mi'raj, akan menjadi saksi utama yang luar biasa. Di antara di mana kesaksiannya di dalam surat Yasin. Wasyamsi tajri bi mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunin. Kita kan tahu hanya matahari, bulan, bintang, itu aja. Tapi di mana wa kullun fi falakin yasbahun? Apakah kita melihat di mana kullun fi falakin di dalam falaknya? Kita tidak tahu. Tahunya dari timur ke barat, dari timur ke barat. Tapi Rasulullah Mi'raj tahu sumber di mana wa kullun fi falakin yasbahun. Menyaksikan langsung. Untuk siapa? Untuk umatnya. Karena Rasulullah sih tidak perlu, sudah yakin luar biasa. Loh, ini istimewa. Cepatnya cerita langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril tidak mampu untuk ke tempat tersebut. Allah Ta'ala tidak perlu butuh ke tempat papan tinggal, tidak. Sebab papan tinggal seperti arsy, kursi itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Kalau Allah SWT memerlukan tempat tinggal, berarti ada sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah Ta'ala. La yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bi zaman. Itu. Adapun Rasulullah ditempatkan adalah jaiz. Menempatkan Rasulullah di Sidratil Muntaha, menempatkan Nabi Allah Musa di dalam gunung Turisi, tapi kedua-duanya dan siapapun yang bisa melihat kepada Allah SWT tetap dalam kedudukan mukhalafatul lil hawa. Itu kalau tetap menempatkannya jaiz untuk Rasulullah dan untuk Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, apa yang diucapkan oleh baginda Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh, itu ringkasnya dikasih tugas 50 waktu. Duh, masa baginda Nabi tawar-menawar? Yang dimaksud bukan untuk tawar-menawar. Allah Ta'ala menciptakan sebab, boleh-boleh saja atau jais. Tidak ada yang muskil. Dikasih pertama kali berapa? 50. Nah, ketika menghadap Allah Ta'ala oleh penghormatan dari Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ingat kepada umatnya. Mendapat satu kehormatan dari Allah, masih ingat kepada umatnya. Diusulkan umatnya, diusulkan ulamanya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Coba, sangat peduli beliau terhadap umat ini. Allah mengusulkan. Begitulah kasih sayangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Dan ini dibaca setiap umat dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Semoga engkau memberikan rahmat salam kepada kami. Kalimahnya jamak, nahnu. Assalamu alayna. Tidak cukup wa alayna saja. Di dalam wa alayna ini ada siapa lafzul jamak? Wa ala ibadillahi shalihin. Dikenalkan orang-orang yang soleh.
Di hadapan Allah Ta'ala orang yang soleh ini dikenalkan kepada yang menciptakan. Supaya apa? Kita peduli kepada al-muslimun, al-mu'minun wa ala ibadillah itu diantaranya. Dapat 50 waktu. Turun, kata Nabi Musa, dapat berapa ya? Itu loh, 50 waktu. Kurangi umatmu tidak kuat. Ya Rasulullah, dikira apa yang mengerti tentang umatnya tidak kuat dari Nabi Musa? Tidak. Tapi segi nilai wal akhlak loh, itu hebatnya di sini. Al-Maqamil Mahmud. Minta dikurangi lagi. Kurangi 5. Sampai 5 waktu, kurangi 5. Berarti Allah Ta'ala memberikan satu barokah, rahmat, jawaban daripada Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah bisa menghadap kepada Allah 10 kali. Kurangi 5, ketemu lagi, kurangi 5. Kalau dikasih 5 waktu saja, Rasulullah berarti menghadap Allah Ta'ala cuma 1 kali. Disinilah Abdul Khalqillah, keutamaan utamanya makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita mau lupa sama baginda Nabi atau tidak. Kanjeng Nabi tidak pernah lupa sama kita. Assalamualaikum wa ala ibadillah syari'in, mau tidur pun yang dipikirkan umatnya. Bangkit dari kubur saja besok di yaumil mahsyar yang ditanyakan, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana umatku ya Jibril? Bukan tanya istrinya atau anaknya, tidak. Dengan kasih sayangnya beliau. Tanya istrinya atau anaknya, tidak. Dengan kasih sayangnya beliau. Nah, dengan adanya peringatan Maulud, kita selalu akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya, apakah mengibarkan sangsaka merah putih harus menunggu nanti 17 Agustus? Tak. Kaget ya. Supaya kita masuk, kita takut mana? Supaya umatnya ketika Nabi selalu ingat. Nah, sama, walaupun tingkatan yang berbeda, kita kibarkan sangsaka merah putih, menggugah umat dan bangsa ini. Selalu diingatkan, tidak menanti hanya 17 Agustus. Ketika kita melihat merah putih, itu tidak bisa tegak dengan sendirinya, penuh dengan perjuangan, berdarah. Bukan negara kita merdeka itu hadiah. Nah, kalau kita tidak selalu ingatkan dengan pengibaran sangsaka merah putih, terlepas daripada 17 Agustus, Semenan, Kirap, dan lain sebagainya, kapan kita akan ingat kepada pendiri-pendiri bangsa ini? Ya, tidak kembali sangsaka merah putih. Tidak cukup dari itu saja. Untuk mengenalkan 17.000 kepulauan, negara maritim, berdasarkan apa? Agraris, negara kita. Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Bagaimana para pendiri-pendiri bangsa ini mengingatkan kita? Beri yang ringan saja,
Apa di antaranya? Seandainya pada 1945 kita masang bendera merah putih, sudah kurang nama kalau instansi pemerintahan pada waktu India berada semua pakainya bendera Belanda. Merah putihnya kemana? Mau pasang waktu, tapi bangsa kita cerdas, bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita yang sangat cerdas. Membuat apa? Filosofinya luar biasa. Benar-benar. Namun di dia bagaimana bumi masih ayat kene pakai jauh jamur terus namun di apa masih ayat kene ibu tebu pari kelapa pisang masih dipakai janur terutama sesuai agama kepercayaan masing-masing. Alisina imam muslimin al-muslim pakai doa, doa, pakai berjanji, pakai maulud, pakai manakibah. Sebabnya apa? Mau masang merah putih dilipat di tiang yang tengah. Kalau namanya Molo belajar di tengah karena di dia hanya di depan tengah dia sepanjang lalu presiden atas belajar ya contohnya itu saja dibalutkan berarti balutkan merah putih. Siapa namanya belajar diliwat, lihat janurnya, lihat tebunya, lihat kelapa padinya, lalu baca manakibah terjadi menyanyang pun pasang merah putih. Jadi kata Belanda apa? Wah ini culture, ini budaya, ne problem. Coba, jangan kalau langsung merah putih aja dipasang. Tangkap oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Tapi bangsa kita cerdas, pakai tibu, pakai janur, wah hebat, jadurnya ibu daya. Oleh Belanda, bebas. Nah, yang menjadi pertanyaan para bapak ibu, tibu. Kalau lama-lama kena panas, karena debainya turun, daunnya lagi, janurnya yang rapi, kuning langsung berubah menjadi setengah coklat karena ada panas. Lama musim hujan tambah rusak, kelapanya semakin lepasnya semakin merah ataupun coklat, yang tanaman hidup. Selain dari itu, padinya semakin gomeng, semakin coklat karena kena panas matahari. Dan itu. Nah kira-kiranya merah putihnya ikut laju tidak? Tidak. Itulah karakter bangsa Indonesia yang tidak mudah terpengaruh dengan macam-macam. Merah putihnya tetap jaya, tidak terpengaruh menjadi bangsa yang berlentur. Tidak, merah putih adalah merah putih. Itu hebatnya filosofi yang luar biasa ditanamkan dari generasi-generasi tua dahulu pendidikan kami. Tidak ada merah putih lagi, tidak ada. Coba. Itu perjuangan siapa? Perjuangan para leluhur bangsa ini. Nah tinggal kita selalu mengingat sejarah para beliau atau tidak? Dengan selalu dengan adanya kirap merah putih
kita kibarkan merah putih tiap hari Senin, apalagi nanti 17-an. Selalu diingatkan supaya tidak merupakan jasa-jasa para pendiri bangsa ini. Punten, umpamanya kalau kita menghauli para pahlawan kita yang di Indonesia ini dengan 100 kambing, 100 undi, 100 sapi, apa dikira kita sudah cukup? Bukan senilai itu para tujuan kita. Hatta kita mau kepotong kambing haulan untuk menghauli para tujuan kita dengan 1000 kambing, 1000 kerbau, 1000 sapi, belum apa-apa dibanding jasa beliau. Lebih-lebih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diukur. Kita mengerti iman dan Islam, mendapat taufik dan hidayah dari sebab siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti Al-Quran sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti sunnah Nabi sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengerti akhlakul karimah, bisa membedakan mana akhlak sayyi'ah sebab kita kenal baginda Nabi SAW, kita iman kepada baginda Nabi SAW, kita ngerti taat kepada kedua orang tua, taat kepada para gurunya, taat kepada pemerintahnya, dan lain sebagainya. Karena kita kenal, kita beriman kepada baginda Nabi SAW. Banyak lagi sejauh mana terima kasih kita kepada baginda Nabi SAW. Nah, disinilah perlunya ada yang maulidin Nabi kita dengungkan di mana-mana. Kalau perlu setiap desa siarkan kembali supaya apa? Tambah kecintaannya kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti akan mengikuti jejak Rasulullah. Di antaranya apa? Akan mencintai para sahabat, akan mencintai ahli bait Rasulullah, akan mencintai para ulama, warahatul anbiya, akan mencintai para ibadah salih, akan saling mencintai al-mu'min, al-muslim, muslim. Bukan semakin gontok-gontokan, mudah dipicu, mudah kena hoax. Bangsa lain sudah maju dengan pendapatan ekonominya luar biasa, pengetahuan ilmu teknologi dan lain sebagainya. Mereka sudah mampu dari membuat nuklir sampai satelit yang top semuanya, sampai handphone dan lain sebagainya, ilmu kedokteran dan sebagainya. Kita masih ribut terus, beda toblos saja mungkin. Mendiamkan aja 3 bulan bisa rampung. Assalamualaikum. Tidak atur padahal jaraknya tidak mau lihat orang terus salah. Masih itu baru. Bangsa lain sudah maju, kita masih ribut talqin, tahlil, maulud, mana kita ada habis-habisnya. Ini nanti sebentar lagi 2024 nanti ketik pemilu. Oh, sudah mulai ramai lagi. Jangan. Kapan majunya bangsa ini untuk ke depan? Malu mestinya kita rasakan. Malu kepada siapa? Kepada Rasulullah terlalu tinggi. Kepada ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia. Malu kepada para beliau. Kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk bangsa ini? Kita mempunyai kontribusi apa untuk agama ini? Sebagai da'i ilallah, memberikan satu kesejukan, ketenangan, bisa melerai segala bentuk perpecahan, berdamai. Ya udah.
bisa begitu? Rahmat turun, pertanian akan subur, perdagangan akan subur, barokah luar biasa. Karena apa? Kita kuat. Jangan sampai kita perpecahan semakin menambah. Jangan mengundang bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan sudah banyak. Ayo kita kuat, rapatkan barisan, pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Harga NKRI, harga. Jangan takut mengatakan itu. Jangan takut. Jadi kita berani mengatakan NKRI harga mati. Kamu NKRI tidak, gitu kan? Kamu merah putih tidak. Nanti akan kuat negara ini, akan kuat bangsa ini. Jangan beri kesempatan oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa ini. Betul? Betul. Itulah. Malah kita kadang-kadang menjadi juru kipas. Ya Allah. Itulah masalah muslimin rahimahullah. Pentingnya kita mengingat, menambah kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Perlunya maulid Nabi, perlunya aurat, bukan untuk mitos atau kultus. Dikira Rasulullah tidak menjalankan. Rasulullah itu tiap tahun mesti ziarah ke pamannya di Jabal Uhud, sekeluarga tiap tahun. Coba kita dulu malam di dunia hajar. Dan banyak lagi keterangan para sahabat kalau pas hari maulidnya Nabi memerdekakan budaknya, menghadiahkan untanya, menghadiahkan sapi dan kambing. Pada waktu itu dan ketika Rasulullah datang hijrah kemana? Ke Madinah. Disambut oleh hari Madinah apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wajah. Rasulullah diumpamakan bulan purnama. Kita masih mengucapkan assalamualaikum ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Baca dong mestinya. Kita mempunyai pemimpin yang salawat dan tidak pernah putus. Karena dengan kita mencintai kepada Rasulullah akan tambah kekuatan iman kita. Kita tarik ke bawah. Bila mana kita semakin tambah cintanya bangsa dan tanah airnya, akan semakin memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Malu rasanya kalau timbul pecah belah. Kita pernah berbuat apa? Apa yang telah dicita-citakan para leluhur kita, bangsa kita? Sudah pernah berbuat apa? Apalagi kepada Rasulullah SAW. Contoh yang gampang, niru para ulama, para kiai, umatnya baginda Nabi SAW saja. Kita tidak mampu kok. Ya pasti ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa. Besar media peluang, ya dekat saja. Separuh muslim, separuh non muslim. Ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah dengan cara agamanya masing-masing dan keyakinannya. Kita yang muslim baca Quran, baca tahlil dan sebagainya, tidak ribut. Yang tahlilnya pendek, yang tahlilnya ngebut, yang tahlilnya panjang. La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah. Satu lagi rombongan, lebih cepat, illallah, la ilaha illallah. Yang satu ber, ya Latif, yang lagi selawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kok bisa bersatu? Yang non muslim pun sama, beraneka ragam. Jadi saya pikir Maulana Syarif Hidayatullah sudah meninggal, tapi masih bisa mempersatukan umat. Dekat dari Cilimus ke Gunung Jati tidak jauh. Contoh yang nyata, contoh yang nyata. Masa kita tidak bisa meniru beliau? Malu rasanya. Itu saya tidak tahu. Belum marketing pasaran ekonominya dengan Maulana Syarif Hidayatullah. Coba di Gunung Jati tidak ada Maulana Syarif Hidayatullah, tidak ada Syekh Lukawi. Mau jualan apa? Mau rame pasar. Di Murio naik lebih tinggi. Orang jualan banyak sekali. Karena setiap hari tidak mati 50 bus yang ziarah datang. Berarti orang mati masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Nah kita tanya, kita telah membuat apa untuk umat ini? Nah disitulah pentingnya mahabbah, cinta kepada baginda Nabi SAW. Sampai ada keterangan kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada Rasulullah. Kalau imannya kuat mengunggul ini karena mahabbahnya kepada Rasulullah. Tapi kalau mahabbahnya Rasulullah melentur, ya imannya pun ikut melentur. Tetap sabda Nabi SAW. Waliyatafakun nasbil iman ala qadri tafaruqi. Apalagi kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintaannya pada tapi ini ketika turun ayat turun sampai menambah tidak ada itu hebat. Hadisnya di antara di tengah-tengah. Tapi bagi oknum-oknum manusia yang untuk digunakan memecah belah umat ini, memecah belah bangsa ini, dibalikkan maknanya. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Oh kalau begitu mau menjatuhkan, mau menjauhkan umat dengan tokoh agamanya, khususnya umat Islam dengan nabinya, jauhkan mahabbahnya umat ini kepada nabinya, baru umat ini mudah dihancurkan. Begitu pula kalau ingin menghancurkan bangsa ini, tanah air ini, jauhkan masyarakat ini kepercayaannya. Kepada siapa? Kepada pemerintahnya. Kepada siapa? Kepada TNI-nya. Kepada siapa? Kepada Polri-nya. Kepada siapa? Kepada ulamanya. Bagaimana umat ini semakin jauh tidak percaya kepada pemerintah, TNI, Polri, dan para ulama. Kalau sudah muncul yang demikian, paling gampang dihancurkan negara ini, paling gampang dipecah belah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak, dari bukan sekadar ucapan tidak. Tunjukkan kalau kami bangsa yang mempunyai prinsip harga mati, NKRI harga mati. Jangan sampai kita menjadi bangsa, menjadi umat yang memalukan baginda Nabi dan memalukan cikal bakal bagi bangsa ini. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan dan kalimatan bidawami untilabi dan fitnah
akeh tawuran, iman gak kuat do katut setan. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Eling-eling para sedulur, itu masih pada panjang umur, pada dadiya suri tauladan, itu jaga ana persatuan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Cendera mata untuk Pak Halim, ayo silakan. Terus. Ini cendera mata
dari JSN buat Bapak Abdul Halim, insya Allah bisa menjalin silaturahmi. Terima kasih banyak.